Hi, my name is Dr. Iman Kusumadirja. I'm from Indonesia. I want to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada para peserta public webinar bersama Dr. Iman Kusumadirja. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam acara malam ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Iman yang telah bersedia menjadi narasumber. Saya Jani, saya akan menjadi host di acara public webinar malam ini. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab bersama Dr. Iman. Bagi para peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa mengirim pertanyaan tersebut melalui chat di Zoom atau WhatsApp dan Telegram di nomor pada saat pendaftaran. Baik, kita langsung aja ya, Dok. Ya, kita langsung aja ya. Saya persilakan untuk Dr. Iman memberikan penyampaiannya. Oke, Dok. Baik. Terima kasih Jani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat malam. Saya ucapkan terima kasih buat para peserta yang hadir di sini, para undangan. Hari ini rencananya materi sharing kita adalah mengenai bagaimana sih cara kita melihat, menilai atau menentukan pelayanan gigi dan mulut apabila kita memerlukannya, bagaimana yang aman gitu. Dari sisi mana saja yang kita perlu lihat dan kita perlu telusuri, kita perlu ketahui. Baik, saya akan share screen saya. Apakah screen saya bisa terlihat, Jani? Bisa, Dok. Oke. Jadi pada saat seperti sekarang ini kan memang kita mengalami beberapa kesulitan gitu ya, nggak cuma hanya di sisi kesehatan saja. Banyak sekali memang dari segi ekonomi lah semua terdampak gitu ya. Lalu pertanyaannya lah, kalau kita nih kebetulan lagi sakit gigi atau kita memerlukan perawatan gigi, atau mungkin bagi pasien yang sekarang ini sedang dalam perawatan dan harus tetap melanjutkan perawatannya, lalu apa saja kiat-kiatnya atau apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin melanjutkan atau melakukan perawatan gigi tersebut. Sepertinya kok. Oke, ini adalah tema kita hari ini nih. Oke, ini adalah judulnya, memilih pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang tepat dan siap menghadapi tuntutan standar keselamatan. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Oh, sebentar, kok berubah sepertinya screen saya ini. Sebentar. Oke. Oke, saya kembali lagi ke sini. Oke. Ya, jadi oke. Ini gambarnya orang sedang kebingungan karena kita sering sekali mengalami ketidakpastian. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu
para peserta yang ada di sini sering mengetahui bahwa perubahan informasi ini berjalan begitu cepat dan tidak ada kepastian siapa yang benar, mana yang hoax, mana yang salah, atau mana yang misleading gitu ya. Jadi banyak sekali ketidakpastian informasi. Sebagai contoh kan mungkin dulu kita pernah dengar, oh yang pakai masker yang sakit saja. Buktinya sekarang yang tidak sakit pun semua pakai masker. Gitu. Jadi informasi berubah begitu cepat. Lalu yang kedua adalah safety atau keselamatan. Kita bingung gimana biar kita nih keselamatan kita tetap terjaga, keselamatan kita tetap terlindungi lah seperti itu. Lalu dari segi ekonomi juga, apa sekarang ekonomi mungkin bisa dibilang cukup sulit gitu ya. Untuk tidak hanya kalangan yang bawah, tapi semua terdampak. Lalu kurangnya informasi. Selain ketidakpastian tadi, kurangnya informasi. Apa sih sebenarnya, bagaimana cara penularannya tentang ini, sekalipun sebenarnya nggak hanya di masyarakat, di kedokteran, di dunia kedokteran pun masih ada beberapa jurnal yang menyatakan A, beberapa jurnal yang menyatakan B, karena memang pada saat kondisi pandemi seperti ini agak sulit untuk bisa memastikan bahwa informasi itu betul-betul teruji, karena banyak jurnal sekalipun yang hanya dikeluarkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. Biasanya jurnal itu diterbitkan apabila sudah ada review selama 12 bulan. Lalu nih isu lingkungan yang paling seru nih di masyarakat sekarang ini. Kalau ke sana begini, kalau ke sini begitu. Lalu keamanan, security. Banyak beberapa hal mengenai masalah keamanan juga. Apakah kita saat melakukan atau kita mengunjungi pelayanan kesehatan, apakah kita bisa merasa aman gitu ya. Lalu, nah ini kondisi yang terakhir adalah kita mengalami suatu sakit atau kebutuhan kita akan pelayanan kesehatan. Tapi lucunya ini kalau saya urut nih judulnya useless jadinya. Oke, jadi kita wondering bagaimana nih. Lalu sedikit saya akan informasikan mengenai cara penularan dari virus COVID-19 ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga udah sering dengar di media cetak, di media tulis, media dan lain sebagainya ya, bahwa penularan itu bisa terjadi melalui droplets. Ada droplets, yang dibilang droplets itu ukurannya lebih dari 5 mikron atau sampai 10 mikron, dan dia bisa travel atau dia bisa menjangkau kurang dari 1 meter. Lalu ada namanya droplets nuclei, droplets yang lebih kecil lagi. Kurang dari 5 mikron diameternya, dapat menjangkau sampai 1 meter. Tapi sebetulnya tidak airborne dia hanya leapingnya lebih jauh. Tapi ada penelitian beberapa dari Jepang dan dari Eropa itu dibilang bahwa droplets nuclei ini yang terkecil bisa menjangkau sampai 8 meter. Tapi ya itu dia, masih banyak ketidakpastian dari sini. Lalu apa sih yang diperlukan atau apa sih isunya yang selalu menjadi pembahasan kalau seorang pasien atau calon pasien ingin berobat gigi nih gitu ya, atau mencari pelayanan kesehatan gigi? Yang sering dipikirkan adalah pertama akses. Oh, apakah saya bisa masuk secara langsung ataukah saya tidak bisa masuk secara langsung, dan apakah harus melewati tempat-tempat lain berbarengan dengan orang-orang yang sakit ataupun tidak gitu ya. Dan biasanya banyak sekali pasien atau calon pasien yang menghindari pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit gitu ya. Saya kan mau berobat gigi, kalau saya ke rumah sakit nanti saya bertemu dengan orang-orang lain yang sakit dan sebagainya.
Tapi sebetulnya itu juga tidak tepat ya, karena ada rumah sakit memang yang cukup perhatian dengan yang satu ini, akses. Artinya tidak ada tempat berdekat-dekatan, lorongnya cukup besar gitu ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Lalu preliminary disinfection, sebelum orang masuk apakah didesinfeksi dulu gitu ya. Kan sempat simpang siur, ada yang disemprot pakai alkohol, ada yang disemprot pakai klorin, masuk ke chamber dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu screening pasien gitu. Ada pasien yang diperiksakan temperaturnya, vital signs-nya, tekanan darahnya dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang penting juga, cross contamination. Apakah kita nggak bisa tertular nanti sama pasien-pasien yang lain? Terus bagaimana kita sebagai pasien atau calon pasien untuk menilai suatu pelayanan agar kita tidak tertular nih gitu ya. Lalu manajemen pengaturan ruang tunggu. Banyak juga akhirnya pasien nih cari rumah sakit yang sepi, cari klinik yang sepi dan sebagainya lah, karena nggak mau berdekatan dengan pasien-pasien yang lain gitu ya, atau social distancing. Cuman kadang-kadang social distancingnya kejauhan. Lalu X-rays. Banyak pasien ada X-rays nggak? Ini pintar sekali pasien yang seperti ini, karena dokter itu mungkin bukan paranormal ya, dia nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalam tulang dan sebagainya. Nanti kita kupas lagi mengenai X-rays. Lalu infection control, kalau ini dari dulu. Bagaimana infection control suatu tempat pelayanan kesehatan gigi dan mulut khususnya. Lalu apakah tempat tersebut dapat menawarkan perawatan yang pendek gitu, tidak berulang-ulang kali terlalu banyak dan sebagainya. Ini juga jadi satu pembahasan oleh pasien, karena kalau terlalu banyak kunjungan otomatis atau perawatannya terlalu panjang, otomatis pasien harus bolak-balik. Sterilisasi peralatan. Nah, ini gimana nih? Apa sih? Kalau kita mau berobat gigi, kita harus pastikan misalnya tempat pelayanan tersebut punya sterilisasi seperti apa. Nah, ini yang paling ramai dibicarakan adalah aerosol generated protocols, atau misalnya bulir-bulir udara dan air yang kecil yang berterbangan di dalam ruangan perawatan gigi. Ini bagaimana? Ini masih kontroversi sebetulnya ya. Ada penelitian yang bilang virus ini dapat bisa menumpang pada aerosol, dan ada yang bilang virus cannot live through aerosol. Nanti kita bahas juga. Lalu bagaimana dengan personal protective equipment atau PPE atau APD kalau bahasa Indonesianya? Seperti apa sih kita mesti lihat tempat pelayanan kesehatan itu menyediakan APD? Lalu immediate restoration. Jadi kalau misalnya apa nih, bisa cepat nggak bikin giginya atau gimana? Saya mesti balik lagi berapa lama gitu ya. Karena semakin cepat semakin baik. Lalu bagaimana disinfeksi ruangannya? Bukan hanya ruangan praktek, tapi ruang tunggu, ruangan admission atau bagian resepsionis di front office. Lalu advanced technology, apakah tempat tersebut punya teknologi yang cukup baik, misalnya mampu mengeliminasi infeksi dengan cepat, itu akan juga memperpendek protokol perawatan. Lalu ini salah satu yang penting, disposable dental material. Jadi apakah bahan yang dipakai ke dalam mulut pasien itu dipakai lagi ke pasien yang berikutnya? Nah ini yang sering juga dibahas nih. Jadi kalau ini menurut saya tidak akan berkompromi sedikit pun mengenai keselamatan medical personnel dan keselamatan pasien. Ya, ini yang paling penting. Karena
apabila medical personnel tercontaminate, otomatis pasien-pasiennya juga mempunyai resiko yang cukup besar, gitu ya. Dan sebaliknya, kalau medical personnel tidak terjaga, maka penularan dari pasien ke pasien, dari pasien ke tenaga medis sangat memungkinkan. Apalagi yang paling cukup perlu diperhatikan adalah penularan dari pasien ke pasien. Jadi tidak ada kompromi terhadap keselamatan tenaga medis dan pasien. Lalu sekarang kita akan membahas solusinya. Jadi saya berusaha agak lebih cepat sedikit untuk membahas ini. Jadi mungkin kita bisa perbanyak sesi tanya jawabnya nanti apabila ada yang ingin bertanya mungkin. Sur mon chemin, comme je suis bien.
Ya, itu tadi adalah ilustrasinya. Sebenarnya video ini waktu itu saya buat early Januari, jadi belum outbreak ini belum luar biasa seperti sekarang ini. Ya, jadi terlihat masih pakai disposable surgical gown karena emang protokol kita seperti itu. Dan saat ini karena ada pandemi yang dengan outbreak yang luar biasa seperti sekarang ini, maka ada perubahan-perubahan. Tapi kurang lebih tetap tidak banyak yang berubah ya jadinya. Yang pertama yang mesti diperhatikan sama pasien adalah desinfeksi. Kalau di sini kita bisa lihat desinfeksi pakaian. Pertanyaannya, kenapa desinfeksi pakaian? Ada mungkin yang pro dan kontra. Tapi let's try to think a little bit logic gitu ya. Menurut CDC, Central Disease Control di Amerika, bahwa mereka menemukan bahwa COVID-19 ini bisa stay atau melekat, menempel di permukaan seperti metal, plastik, apa segala macam selama 2-7 hari dengan kelembaban tertentu gitu ya. Jadi tapi to be honest, saya sendiri bukan ahli mikrobiologi atau bukan ahli virologi. Jadi seperti saya bilang tadi, banyak kesimpang siuran soal informasi gitu ya, baik tidak hanya di masyarakat tapi di dunia kedokteran pun seperti itu, banyak pro dan kontra. Tapi karena kita tidak ingin kompromi dengan keselamatan tenaga medis dan pasien, jadi kita bisa melihat bahwa kalau dia bisa menempel 2-7 hari, maka ada kemungkinan apabila pasien itu positif mengidap COVID-19 ataupun dia bertemu dengan orang yang mungkin positif dan sebagainya, kita mencegah si virus itu masuk ke dalam ruangan kita, ke dalam kantor kita, ke dalam office gitu ya. Itu jadi yang saya lakukan, yang kita perlu lakukan adalah disinfeksi pakaian, bukan orang ya. Jadi nggak perlu masuk chamber semuanya pasien menghirup segala macam, apalagi yang namanya alkohol dan klorin. Bahan yang kita pakai relatif cukup aman, isinya adalah chlorhexidine 7,5% dan cetrimide 15% gitu. Dengan air, campurannya aqua destillata atau distilled water gitu. Jadi cukup aman. Yang penting tadi seperti saya bilang, direct access. Ya mungkin untuk rumah sakit yang perlu diperhatikan, apakah kalau masuk ke dalam rumah sakit itu antriannya banyak atau duduknya berdekatan atau penuh dan sebagainya, lihat koridornya besar atau tidak. Ada yang paling penting itu ada sirkulasi udara atau tidak di situ. Tapi ya untuk private clinic seperti ini, saya rasa ini mudah sekali untuk direct access. Jadi yang didisinfeksi adalah pakaian sekali lagi, lalu pasien yang, jadi jangan lupa kita harus memakai masker. Jadi pasien harus membawa masker. Karena sekarang ini fasilitas kesehatan mau rumah sakit ataupun klinik atau private clinic dan sebagainya mewajibkan pasien untuk menggunakan masker. Jadi pakailah masker. Lalu yang berikutnya, ya precaution measures masih disinfeksi. Pasien harus mencuci tangan dengan hand sanitizer. Jadi betul-betul kita jadikan ruang tunggu, ruang admission, ruang praktek kita dan apapun yang ada di dalam fasilitas kita itu sebersih mungkin. Dan ini dia seperti yang saya bilang, harus ada paling tidak, walaupun kita tahu sekarang banyak orang tanpa gejala atau disingkatnya OTG gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia tidak ada panas, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak bersin-bersin dan sebagainya. Jadi paling tidak ini mengurangi resiko-resiko yang lain gitu ya. Jadi
saya rasa tidak ada COVID-19 juga ini perlu diadakan ya. Apakah sedang sakit sekarang, apakah ada masalah dengan pernafasan dan sebagainya, apakah ada darah tinggi, gula darah dan sebagainya, itu prosedur penting. Pernah ada kelainan jantung atau tidak dan sebagainya. Karena penting sekali pasien untuk menceritakan sejujur-jujurnya. Karena kadang-kadang tuh ada pasien nih yang dia sengaja tidak menjelaskan kondisi sebenarnya karena khawatir tidak dilayani gitu atau ditunda perawatannya dan sebagainya. Justru pasien-pasien yang tidak bertanggung jawab seperti ini membahayakan pasien-pasien lain dan tenaga medis gitu ya. Jadi kita punya kok gitu solusinya. Jangan khawatir kalau misalnya harus ditunda, pasti ada solusinya. Ini harus diinikan dulu atau harus dilakukan itu dulu sampai kondisi lebih baik. Karena kalau kesehatan kita pun buruk, misalnya kita perlu operasi gigi dan sebagainya, mungkin bisa lebih parah lagi mungkin nanti efeknya di pasien tersebut gitu ya. Jadi penting sekali pasien juga memahami alurnya. Makanya kenapa saya senang sekali diadakan pertemuan seperti ini antara dokter dan pasien secara langsung, agar pasien juga dapat memberikan informasi kepada saudaranya, kepada tetangganya, pokoknya kepada yang mereka kenal. Begini loh kalau mau ke mendatangi fasilitas kesehatan gigi itu apa sih yang harus diperhatikan. Lalu yang berikutnya pemeriksaan kondisi umum. Nah ini biasalah, COVID nggak COVID, pandemi nggak pandemi, semua diperiksa gitu ya. Dan diperiksa nadinya berapa, lalu pernafasannya berapa. Kita lihat juga ya, ada yang mungkin perlu, ada yang mungkin enggak. Tekanan darah ini mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau udah hubungannya dengan surgery, ini akan menjadi sangat penting. Karena kalau tekanan darah tinggi, contohnya misalnya kita melakukan tindakan pencabutan gigi dan sebagainya, flow darahnya nanti akan lebih besar, gitu ya. Nah, di advance teknologi ini penting juga, gitu ya. Jangan kalau saya memposisikan diri saya misalnya sebagai pasien. Kalau saya datang ke suatu pelayanan kesehatan, yang saya harapkan semua ada di satu tempat paling tidak. Jangan sampai saya mau berobat gigi, saya sakit gigi misalnya, gigi saya berlubang dalam, mungkin perlu perawatan saluran akar. Tapi di waktu-waktu seperti sekarang ini misalnya, kalau saya jadi pasien gitu ya, apa sih yang saya mau? Kalau bisa X-ray-nya tuh ada di tempat itu, gitu. Kalau misalnya saya harus pergi lagi ke tempat lain, saya akan berkontak dengan banyak orang lagi dan sebagainya. Perubahan lingkungan lagi, di lingkungan sana modelnya seperti ini, terus saya mesti ke sana lagi. Justru kita mau ada spesifikasi lah tempat-tempatnya. Jadi justru kalau kita mau ke satu tempat, misalnya kita mau belanja kebutuhan pokok hidup kita gitu, maunya datang ke satu tempat, ada, biar kita nggak datang terlalu banyak tempat gitulah kurang lebih. Jadi penting sekali di satu pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu ada X-ray. Apakah itu panoramic 3D atau paling tidak panoramic 2D digital, dan punya periapical X-ray. Karena dengan panoramic 3D, it's very good gitu ya. Kita bisa nyari saluran akar berapa. Panoramic 2D mungkin punya kekurangan sedikit, tapi it's better daripada punya periapical. Yang paling nggak kalau nggak punya panoramic 3D, tempatnya ya panoramic 2D digital dengan periapical X-ray paling nggak, untuk menentukan diagnosis secara tepat. Kunci dari semua perawatan, mau perawatan gigi, perawatan jantung, perawatan segala macam, artinya penyakit dalam, kunci dari suatu perawatan adalah diagnosis yang tepat. Jadi kalau sudah salah diagnosis, rencana perawatannya pun akan beda gitu ya. Jadi itu kenapa saya bilang
penegakan diagnosa itu penting. Dan untuk menegakkan diagnosa dengan baik di kedokteran gigi, kita perlu X-ray. Seperti saya bilang tadi, kita bukan paranormal nih dokter-dokter gigi. Nggak ada yang punya kehebatan luar biasa. Dilihat di luar infeksi, oh ini cuman ini. Kita nggak bisa gitu. Kita perlu proof. Kita perlu scientific proof. Karena pasien juga mau tahu, kalau saya jadi pasien, saya nggak mau cuman, Bapak giginya perlu dicabut. Bapak giginya perlu dirawat sawanakar. Ibu giginya nggak bisa diimplan. Apa cuman begitu aja? Saya mau kenapa? Gitu ya. Saya mau tahu kenapa. Terus bagaimana solusinya kalau bukan itu? Gitu loh. Dan siapa yang harus melakukan perawatan gigi saya dengan baik? Yang paling penting balik lagi ke tadi, untuk menegakkan diagnosis yang benar, yang tepat, kita perlu the right tools for the right case, kurang lebih seperti itu. Lalu next adalah infection control. Nah di sini bisa dilihat ya yang di lab sih sebenarnya bukan hanya kursinya aja ya, semua ya. Cuman ini contohnya kalau misalnya kita perhatikan warna labnya oranye. Di sini menggunakan antibacterial soap atau enzim untuk membersihkan protein-protein dari bakteri dan sebagainya yang tersisa di situ, droplets dan sebagainya yang mungkin atau aerosol yang menempel di situ, ya. Lalu kalau kita lihat di slide berikutnya, warna labnya berubah. Kenapa? Karena lab ini fungsinya untuk mengeringkan. Jadi yang warna hijau ini kita gunakan untuk mengeringkan. Kenapa kok ganti lab sih? Gitu ya. Kita nggak mau antibacterial soap tadi, bekas sabun tadi menempel juga pada pasien dan sebagainya. Jadi kita keringkan. Jadi setelah dibersihkan kita keringkan. Dan biar tidak tertukar juga gitu ya. Setelah itu cara pengelolaan ruangannya itu di sini kita lakukan fogging. Kenapa fogging? Seperti saya bilang tadi, kita pasien cukup khawatir dengan aerosol generated procedure. Dengan menggunakan handpiece atau scaler buat bersihin karang gigi, ataupun piezo surgery menggunakan ultrasonic, ataupun semprotan angin dan semprotan air itu potensial untuk menyebarkan aerosol. Aerosol semakin halus dia semakin terbang di udara gitu ya. Di bagian atap dekat plafon gitu dia menempel di situ. Ada bisa juga menempel pada tembok dan sebagainya. Apakah kalau dengan desinfektan semprot kita bisa mendesinfeksi semua ruangan gitu ya? Apakah bisa seperti itu gitu? Saya nggak yakin ada orang yang mau untuk let's say atau punya staff cukup untuk naik tangga ke semua permukaan tembok dan sebagainya, itu sangat tidak efektif. Jadi maksud saya logiknya adalah seperti ini. Droplets kita lawan dengan spray. Aerosol yang berterbangan gitu kita lawan dengan fog. Fog juga bisa sampai ke ceiling, fog bisa sampai kemana. Logiknya dari perlakuan tersebut tuh itu gitu loh. Setelah di fogging apa yang dilakukan? Jadi ini fogging dilakukan kurang lebih selama 1 menit efektif terus-menerus. Lalu dibiarkan selama 10 menit agar zat aktifnya vaporize atau menguap gitu ya. Lalu kita membuang sisa fognya melalui air vent atau saluran pembuangan udara. Jadi kenapa kalau ada pasien datang ke tempat saya itu bisa jeda pasiennya mungkin 30-35 menit ya. Jadi ya kita butuh waktu kurang lebih itulah karena untuk proses-proses ini gitu. Nah, yang terakhir di tempat-tempat utama ya, jadi nggak tembok juga kita spray, kita gunakan lagi spray desinfektan ke semua permukaan yang potensi menempel, apakah itu droplets. Yang paling besar itu bukan droplets, yang paling besar itu splatter. Percikan dari perawatan gigi kita dalam mulut, splatter namanya.
lalu bisa droplets itu lebih kecil lagi, dan droplets nuklei, baru terakhir yang paling kecil ukurannya itu aerosol. Lihat warna labnya sekali lagi, warna kainnya adalah biru, dan yang dipegang di tangan sebelah kiri adalah disinfektan juga. Itu adalah chlorhexidine digluconat 7,5% dan cetrimide 15%. Biasa juga digunakan untuk perendaman peralatan sebelum diautoklav. Lalu selanjutnya, nah ini juga pasien pengen solusi yang cepat dan tidak bertele-tele. Jadi mungkin ada baiknya juga kalau kita bisa, kalau saya jadi pasien, contoh begini, mungkin ada pengalaman bapak atau ibu yang misalnya datang ingin membuat gigi tiruan misalnya, bukan gigi palsu lepasan ya, tapi ingin buat crown and bridge. Pada saat kita datang, biasanya itu gigi dipreparasi dan sebagainya. Kembali lagi minggu depan untuk pemasangan. Pas dipasang warna nggak tepat atau tidak bisa masuk dan sebagainya, karena pekerjaan laboratorium ini dikirimkan ke laboratorium di luar gitu ya. Ya pasti butuh waktu travel dari sini ke sana dan dari sana ke sini, pengepasan dan sebagainya, antrian pembuatan. Ada baiknya mencari tempat yang memiliki solusi restorasi cepat gitu ya. Artinya mungkin dia punya lab sendiri. Seperti di sini itu bisa membuat sendiri sampai 1 rahangan gitu ya. Jadi untuk pasien-pasien yang perlu bridge 1 rahang sekalipun, atau misalnya implant retain bridge atau segala macam, mungkin kita bisa buat dalam waktu yang relatif cepat. Kalau nggak bisa saat itu juga, mungkin lebih cepat besoknya. Keuntungannya kita datang ke tempat yang punya lab sendiri itu adalah kalau misalnya ada yang kurang tepat, dapat diperbaiki dalam waktu misalnya setengah jam atau 1 jam. Bapak Ibu bisa kembali lagi untuk diperbaiki. Gitu. Jadi tetap at the same day atau the next day atau the next 2 days, at least nggak 2 weeks gitu ya. Dan perawatan juga diharapkan bisa lebih cepat. Jadi apabila suatu, for example misalnya menggunakan laser gitu ya, advanced technology gitu, ada possibility untuk kondisi infeksi tertentu bisa dilakukan perawatan pada hari yang sama, atau restorasi pada hari yang sama padahal ada infeksi, atau perawatan bisa selesai di hari yang sama, atau kalau misalnya ada kerusakan tulang, pencangkokan tulang pun bisa dilakukan pada hari yang sama saat pembuangan infeksi. Kebetulan saya sekolah di Universitas Católica del Sacro Cuore, itu majornya Master of Science in Laser Dentistry. Dan tesis saya adalah Immediate Implant Placement in Post-Infection Socket. Jadi gigi yang ada infeksinya diambil, yang sudah rusak diambil, dibersihkan infeksinya, lalu didebride pakai laser, dibersihkan pakai laser, dan implan dimasukkan ke dalam soket yang bekas infeksi itu pada waktu yang sama, ditambahkan pencangkokan tulang pada waktu yang sama. Saya rasa tadi saya lihat beberapa pasien saya yang saya yakin dilakukan prosedur yang sama gitu ya tadinya. Saya lihat ada beberapa, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu pasien saya nggak sebut, tapi saya sapa saja bapak, ibu. Jadi, tapi memang sebaiknya mungkin lain kali sesinya pasien yang cerita kali ya. Bagaimana sih gitu? Emang benar bisa area infeksi itu kita pasangkan implan di waktu yang sama gitu. Mungkin nanti kalau misalnya banyak yang tertarik, saya akan bikin seperti itu. Walaupun nggak selalu semua kasus bisa ya, tapi di tesis yang saya buat kita pasang 40 implan di 40 site yang infeksi, dan alhamdulillah hasilnya 99,9% sukses, nggak bisa 100% gitu ya. Jadi shorten treatment visit. Kalau misalnya konvensional, misalnya kita pertama datang cabut gigi, desinfeksi dulu, bersihin,
minum obat, minggu depannya lagi, setelah 6 minggu, 8 minggu, baru akhirnya kita buka lagi. It's too long, terlalu banyak visitnya gitu loh. Kalau misalnya keluar rumah itu sangat beresiko untuk tertular suatu penyakit, ya potensi kita tertular semakin banyak otomatis. Karena apa? Karena kita keluar terlalu sering. Kalau misalnya kita bisa lakukan infection, langsung dirawat, misalnya contoh ini perawatan implan, langsung dirawat, langsung dipasang implannya, langsung di bone graft atau dilakukan pencangkokan tulang, langsung diberikan gigi sementara walaupun less function, berarti kita udah cut 1, 2, 3, 4 visit. Dan waktu tunggunya harus lama, fine, waktu tunggunya lama, tapi visitnya kan berkurang gitu. Itu maksud saya dari shorten treatment time, treatment visit, atau mungkin perawatan soanakar, infeksinya nggak terlalu berat, mungkin dia bisa cuma 2 kunjungan. Kalau nggak infeksi, laser assisted endodontic 1 kunjungan pun selesai perawatannya. Next visit udah tinggal bagaimana kita mau rencana membangun giginya. Lalu next, ini masih contoh, ini kita buat restorasi sendiri. Ini adalah crown implant contohnya. Ini juga crown implant, tapi ini bridge implant. Jadi satu rahang dipegang oleh 4 implant. Jadi pasiennya nggak punya gigi sama sekali. Gitu. Tapi saya nggak akan bicara banyak soal itu. Lalu apa yang penting? Salah satunya adalah infection control. Bagaimana bekas-bekas infeksi itu nggak menular ke orang yang lain gitu. Bagaimana protokol sterilisasinya gitu loh. Jadi penting sekali diketahui. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya rasa nggak semua dokter yang Bapak Ibu kunjungi tidak akan keberatan untuk ditanya-tanya perawatnya. Bagaimana cara sterilisasi peralatan di sini? Tak kenal maka tak sayang. Ada pepatah seperti itu. Salah satu dari yang saya bilang tadi yaitu adalah tak kenal maka tak sayang. Tanya. Jadi setiap instrumen itu seharusnya dibersihkan dulu dengan antibacterial soap gitu ya. Bukan sabun pewangi ya. Itu nggak penting wangi apa enggak gitu loh. Karena begitu di sterilize hilang pula wanginya gitu. Jadi nggak penting. Yang penting ada antibacterial soap atau soap with enzyme. Sabun yang menurut saya paling canggih membunuh kuman itu adalah sabun yang paling murah dan yang paling kita sebel baunya. Itu sabun colek. Tapi juga ngerusak alat. Tapi itu adalah sabun yang paling jahat gitu ya. Paling jahat buat kuman. Buat kulit kita aja nggak enak gitu kan. Tapi itu sabun paling jahat. Jadi kalau Bapak Ibu ke satu tempat praktek, saya bersihinnya pakai sabun colek, it's fine. Fine, yang penting bekas sabun coleknya hilang. Ya. Jadi antibacterial soap itu yang pertama. Lalu direndam dengan enzim atau cairan-cairan yang lain, banyak cairan di pasaran itu dan nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah sterilisasi dengan alatnya, which is autoclave. Gitu ya. Karena ya saya percaya bahwa autoclave atau sterilisasi dengan tekanan udara ini luar biasa dan banyak published journal yang menyatakan itu gitu ya. Dan semua di alat-alat yang sudah disteril itu yang mau disteril dimasukkan dalam sterile pouch atau pack ya. Dan itu nggak bisa lama-lama tuh, 1 hari gitu. Kalau udah nggak dipakai ya kita steril lagi harus sebelum dipakaikan ke pasien. Karena dikhawatirkan kesterilannya berkurang segitunya. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu yang hadir di sini, saya rasa harus tahu bahwa sterilisasi itu adalah kunci dari pencegahan cross contamination. Jadi penularan. Ini paling vital. Jadi cari fasilitas kesehatan yang menggunakan autoclave. Ya. Kalau saya jadi pasien, saya orangnya cukup idealis. Jadi apa yang ada sumpah dokter begini, bapak-bapak sama ibu biar tahu ya. Saya akan memperlakukan pasien seperti saya memperlakukan diri saya dan keluarga saya. Jadi apa yang dipakai oleh pasien pasti dipakai oleh keluarga saya juga. Jadi bukan buat pasien lain, tapi buat keluarga saya beda lagi
peralatannya, enggak gitu. Jadi buat pasien saya, buat perawat saya kalau lagi sakit gigi atau perlu perawatan gigi pun alatnya sama, bahannya sama. Sampai buat anak saya sekalipun atau istri, orang tua, semua sama. Artinya saya yakin dengan prosedur infeksi dan sterilisasi. Nah, Bapak Ibu harus begitu juga. Kritis it's fine gitu ya. Panic don't. Ya. Jadi autoclave, saya highlight autoclave. Bagaimana kalau steril panas? Steril panas oke. Oke, ada orang yang pakai sterilnya steril panas sampai panas gitu alat. Tapi ada beberapa alat yang kalau kita gunakan steril panas itu rusak. Contoh, semua yang lapisannya plastik. Jadi kalau saya nggak punya autoclave, saya punya steril panas, yang plastik-plastik itu kalau habis saya pakai saya harus buang. Kalau saya reuse, berarti kemungkinan besar yang di steril untuk mensteril plastik dan karet itu kemungkinan cuma steril cair. Which is kalau buat saya is not good enough. Oke. Lalu ke next slide. Ini advanced safety protocols. Kita menggunakan handpiece yang berbeda untuk satu pasien dan handpiece yang lainnya untuk pasien lainnya. Jadi kalau kita di sini mau terima 10 pasien, ya saya harus punya 10 set handpiece. Tapi kalau kita mau punya 3 pasien, 3 handpiece, 3 type. Jadi increasing handpiece ini 1:5, ini adalah salah satu cara dokter gigi untuk mengurangi aerosol generated prosedur. Jadi prosedur yang mengurangi, yang menghasilkan aerosol itu berkurang. Kenapa? Karena increasing micromotor ini tidak menggunakan air, jadi bukan turbine handpiece. Biasanya konsep turbine handpiece ini begini Bapak Ibu. Bukan air ya, udara dari kompresor masuk ke handpiece, masuk ke yang buat pemutar bur itu, baru burnya berputar karena tekanan udara. Nah kalau micromotor handpiece dia tidak pakai angin, dia menggunakan mesin. Jadi otomatis tidak ada tambahan angin keluar dari handpiece. Ada beberapa research, ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa penggunaan micromotor handpiece ini bisa mengurangi 60-80% dari aerosol yang tercipta. Kok masih ada dok? Ya 20%-nya kan dia tetap keluar air soalnya dari handpiece. Air itu keluar karena adanya tekanan udara. Kalau nggak ada tekanan udara sedikit aja, ya nggak bakalan keluar airnya gitu ya. Jadi air tetap keluar, makanya ada potensi aerosol masih sekitar 20%. Tapi 20% itu jauh lebih ringan apabila kita sedot nanti. Saya akan masuk ke suction nanti di situ ya. Jadi semua handpiece buat setiap pasien diganti. Dan kita menggunakan ada 3 jenis handpiece. Ada increasing handpiece 1:5 yang warnanya merah. Dan dan 1-to-1 handpiece 1:1 quad triangle, dan handpiece yang lurus 1:1. Jadi kalau saya mau terima 10 pasien sehari, berarti saya harus punya 30 handpiece. Kenapa kok nggak punya 5 aja dok, di steril lagi? Bisa, tapi handpiece saya cepat rusak. Jadi saya lebih senang saya pakai sampai habis, saya bersihin bareng-bareng, lalu saya steril secara bersama. Dengan begitu saya hanya perlu sekali sehari untuk steril. Kalau handpiece ini bertahan untuk 200 kali steril, berarti saya bisa pakai 200 kali. Dan sebagainya. Lalu next. Nah ini dia. Ini adalah, jadi sistemnya quick coupling. Setiap handpiece, setiap pasien dicabut, setiap pasien diganti. Tadi kita udah cukup jelas ya, saya udah bahas slide ini juga. Nah ini dia. Selanjutnya adalah advanced safety protocol untuk high volume evacuation suction. Jadi aerosol yang di-generate dari aerosol, air, splatter, ludah, itu semua bisa dicegah dengan kita menggunakan high volume evacuation suction. Ada dokter lagi yang suka menggunakan extraoral suction. Tapi saya tidak menggunakan extraoral suction. Kenapa saya nggak pakai extraoral suction? Karena ada high volume evacuation suction. Saya jadi udah pakai 2 suction untuk satu konsep perawatan gitu ya. Saya udah pakai 2.
Dan handpiece yang saya pakai juga bukan turbine handpiece. Jadi udah jumlah aerosol yang tercipta udah jauh lebih sedikit. Dan oke, let's say masih ada aerosol yang keluar dari area sekitar mulut dan mungkin dia beredar di ceiling, dan ya kita udah siapkan air ventilation di atas cukup besar, tidak hanya diputar di bagian di plafon tapi di luar klinik pun ada pemutarnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya, nah ini mungkin yang saya pakai, saya ada beberapa jurnal yang membackup ini, penggunaan hypochlorous acid ya, HCl saya gunakan sebagai humidifier. Humidifier ini juga menghasilkan mist gitu ya, menghasilkan embun atau uap-uap gitu ya. Dan sepanjang perawatan pasien ini kita keluarkan. Jadi disinfeksi pakaian pasien juga mungkin ke depannya maunya pakai ini gitu loh. Cuman karena hypochlorous acid ini baunya mirip sekali sama sodium hypochlorite atau bahasanya klorin gitu ya. Baunya mirip sekali. Jadi saya ceritakan sedikit mengenai HOCl ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering nonton misalnya channel-channel kayak Discovery Channel dan sebagainya, kalau ngelihat ada pengelolaan buah-buahan gitu ya, misalnya dari mesin gitu buah-buahannya jalan. Oke. Misalnya lewat buah-buahannya suka disemprot kayak air. Bukan semprot air, memang kelihatannya disemprot air gitu ya, tapi uap-uap. Nah, itu adalah hypochlorous acid food grade. Jadi kira-kira 50 sampai 100 ppm. Kalau udah mulai buat desinfektan itu 150 ppm sampai 200 ppm. Dan ada banyak research di situ yang menyatakan bahwa it's safe if accidentally inhale atau safe kalau ke minum gitu loh. Efeknya tapi sama, membunuh bakteri dan membunuh virus yang sama seperti klorin. Ada nggak sih jurnal yang menyatakan bahwa hypochlorous acid ini aman atau mampu membunuh SARS-CoV-2 atau coronavirus 19? Saya rasa nggak ada gitu ya. Tapi karena dia mempunyai efek yang sama seperti klorin atau kaporit atau sodium hypochlorite, itu nama-namanya sama semua sebenarnya. Teorinya dia bisa gitu ya. Secara teori, karena kalau dibilang bahwa dia mempunyai kemampuan yang sama, tapi mungkin research lagi perlu dilakukan untuk menentukan apakah betul gitu ya. Tapi yang pasti yang saya lakukan adalah seperti saya bilang, saya bukan ahli microbiologist, saya bukan ahli virologist gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah safety measure. Bagaimana saya membuat tidak hanya saya aman, perawat-perawat saya atau staf saya aman, tapi pasien juga aman. Dan bukan hanya kita tenaga medis dan pasien, tapi yang paling penting adalah pasien ke pasien. Gitu loh, pasien ke pasien. Pasien yang positif kita rawat, terus dia kalau kita tidak take care gitu dengan baik, dia bisa menularkan ke pasien yang lain pada saat dia pergi kemana dan sebagainya. Jadi kita menghindari itu. Lalu cross contamination protocols. Jadi seperti saya bilang, kenapa ini masih surgical gown walaupun ini di sterile pack? Kenapa surgical gown? Karena protokol ini kita buat sebelum out. Ini protokol kita sebelum outbreak. Ya, jadi, nah yang pakai ini hanya pasien. Sekarang ini kita sudah pakai coverall, jadi penutup sampai kepala. Mungkin pasien-pasien saya yang sudah sering datang terakhir-terakhir ini mungkin tahu. Nanti saya kasih lihat bagaimana sekarang. Yang paling penting kita melihat tenaga medis, dia harus pakai face shield atau Google. Kenapa? Kita mau tenaga medis kita safety protokolnya buat dirinya sendiri bagus. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menjaga dirinya mereka dengan baik, mereka bisa menulari saya. Kalau saya pasien, saya kan mikir gitu. Saya cari tenaga medis yang care sama dirinya. Karena dengan tenaga medis care sama dirinya, sama diri mereka dan staf mereka, itu tidak ada perbedaan. Mereka menjaga saya dari tertular oleh mereka paling tidak. Ya. Jadi harus
Bapak Ibu harus lihat, mereka hanya APD level 2 atau level 3. Kalau di Indonesia rata-rata level 3, dihimbau ya. Dihimbau di Indonesia, bukan aturan, dihimbau level 3. Tapi kalau di Amerika, di Australia, mereka pakai APD level 2. Di Inggris mereka pakai APD level 2. Tapi Indonesia APD level 3. Mau lebih bagus, lebih safe. Walaupun buat kami tenaga medis, pakai APD level 3 itu bergerak susah, panas, lalu nggak nyaman, pendengaran agak terganggu, gitu. Yang kedua, pastikan tenaga medis itu memiliki masker N95. Dan kalau perlu Bapak Ibu lihat bahwa lebih baik N95 itu sekali pakai. Karena pada saat kita buka, tutup dan sebagainya itu potensi kontaminasinya cukup besar. Jadi kalau bisa sekali pakai semua, gitu ya. Disposable coverall. Kenapa saya tulis sengaja tulisannya disposable coverall tanpa negosiasi? Karena pada saat kita melakukan prosedur Bapak Ibu, pada saat saya memegang handpiece saya, ada prosedur, selalu ada percikan-percikan keluar. Saya nggak tahu percikan itu kena ke tangan saya sebelah kanan, tangan saya sebelah kiri, atau baju saya, atau bagian dari celana saya tidak pernah tahu. Karena saya fokus kepada kondisi di dalam mulut pasien. Setiap sekali kita habis pakai, kita desinfeksi, kita buka, kita gunting-gunting, kita buang. Karena kita juga nggak mau tuh nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, malah mereka menyebarkan penyakit gitu ya, yang tadinya disposable kalau kayak ban itu divulkanisir gitu, udah harusnya dibuang, diukir-ukir lagi biar bisa dipakai lagi. Nah, kita nggak mau limbah-limbah medis kita itu bisa digituin gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah shoe cover. Ya, ini bisa pakai shoe cover atau bisa pakai sepatu boot atau sepatu karet juga boleh ya. Lalu disposable surgical gown, ini yang pakai pasien. Saya tulis lagi, saya tekankan di situ disposable surgical gown. Kalau pasien saya positif COVID-19 dan kita tahu tadi bahwa CDC bilang bisa menempel 2-7 hari di permukaan atau misalnya menempel. Ya, anggaplah itu betul gitu ya. Anggaplah itu betul. Kalau itu salah alhamdulillah, tapi kalau itu betul dan kita tidak take precaution yang tepat, wah, kita bodoh sekali gitu. Jadi saya nggak mau jadi orang yang bodoh, jadi saya pakaikan disposable surgical gown pada pasien. Seandainya pasien itu positif, semua splatter, aerosol, droplets nuklei ataupun aerosol yang menempel di semua pakaiannya dia sendiri terhindari karena menempelnya pada disposable surgical gown. Nah, disposable surgical gown ini pasien pun sebelum dilepas, pasien harus pakai masker dulu, terus kita desinfeksi. Setelah kita desinfeksi, kita lepas bagian luar di dalam, bagian dalam di luar. Lalu setelah itu kita gunting-gunting, kita hancurkan, baru kita buang. Jadi nggak ada, kalau kita buang aja itu masih kurang bertanggung jawab buat saya. Begitu kita buang, orang mungkin yang mengurus limbah-limbah ini bisa terkontaminasi. Sama aja bohong, kita jaga di dalam, di luar kita kontaminasi orang lain. Jadi saya desinfeksi dulu, kita desinfeksi, kita rusak, kita gunting-gunting, kita buang. Next, yang paling penting ini juga ada personal care assistant. Jadi nggak ada pasien-pasien kebingungan, jalan-jalan sendiri kemana, kesana sini, sana sini gitu ya. Pasien yang datang pun dibatasi, satu pasien hanya satu pengantar dan maksimal hanya 3 pasien yang boleh ada di ruang tunggu. Karena kita hanya menyediakan 3 sofa. Jadi siapa yang bagi pasien Bapak Ibu yang datang, usahakan nggak perlu satu keluarga dibawa semua gitu ya. Jadi satu pengantar saja, apalagi kalau anak. Kalau datang sendiri pun kita lebih hemat APD gitu untuk orang dewasa ya. Tapi seandainya perlu ditemani, bisa ditemani 1 orang. Dan kalau misalnya bertiga atau berempat ya mungkin yang 2 tunggu di mobil dulu atau mungkin jalan-jalan nanti pas itu dijemput lagi gitu. Personal care assistant ini penting sekali. Dia yang Bapak sudah waktunya, Ibu begini dulu, Ibu X-ray dulu, sana dulu. Berhubung saya mention soal X-ray, banyak pasien begini. Saya mau tambal gigi, datang. Kok disuruh X-ray? Oke. Ini sering jadi
problem gitu. Pasien menolak untuk X-ray. Giliran sudah masuk kita udah pakai APD atau PPE tadi, personal protective equipment. Dan kita nggak bisa buka dengan mudah seperti itu. Gunanya di X-ray adalah kita mempunyai informasi yang tepat untuk menentukan suatu diagnosa tadi yang saya sudah cerita. Akhirnya pasien pas kita periksa, oh ternyata giginya sudah pernah dimumifikasi atau dimatikan dengan obat beberapa tahun yang lalu lah. Dan ternyata pas kita X-ray juga akhirnya pasien turun lagi lepas surgical gown-nya dia lepas, kita disinfeksi, turun lagi X-ray, makan waktu bolak-balik. Harusnya sebelum appointment-nya dia dimulai dia udah X-ray dulu gitu ya untuk mempercepat waktu kita, karena prosedur perawatan ruangannya pun juga cukup lama makan waktu gitu ya. Kadang-kadang nih memang kedisiplinan waktu ini penting gitu ya. Tapi kita juga maklumilah sedikit-sedikit gitu ya, nggak ada masalah. Lalu pasien tadi menolak X-ray, akhirnya X-ray dan ternyata setelah X-ray kita lihat ada infeksi gitu. Kalau tadi X-ray di depan, itu semua kita udah siapkan peralatannya. Oh, kenapa saya perlu X-ray di depan? Karena saya bisa menentukan, oh ini nanti perlu perawatan sonakar. Kita kasih tahu Bapak, Ibu ini nanti Bapak perlu perawatan ini. Karena kita lihat tandanya begini. Jadi kemungkinannya kita begini atau begini. Saya bisa pastikan nanti setelah saya periksa secara klinis gitu ke kondisi gigi dan mulut Bapak. Nah, baru deh kita tentukan, oh iya Pak, ternyata Bu kita harus ini, Bapak kita harus begitu. Misalnya, opsi ini, Bapak mau Ibu pilih yang mana? Kan seperti itu. Jadi untuk perawatan gigi dan mulut saya jelaskan sekali lagi pentingnya X-ray. Ya. Lalu next, manajemen sistem pasien ini penting sekali, integrated technology system. Jadi data pasien, foto pasien, ronsen pasien, pengelolaan data itu penting gitu ya. Jadi ada hard copy, ada soft copy. Kenapa sistem mungkin crash, server mungkin down, tapi ada hard copy. Hard copy kalau mungkin bisa rusak dan sebagainya, ada soft copy yang bisa di-print lagi. Jadi selalu ada dua. Jadi selalu record pasien itu lengkap, terutama allergic record, medical history, ada kelainan jantung dan sebagainya dan sebagainya dan lain sebagainya. Lalu yang paling penting ini disposable dental material. Kenapa saya bilang penting? Contoh bur. Ada penelitian juga yang menyatakan bahwa bur itu sulit dibersihkan 100% dari sisa-sisa enzim dan sebagainya, karena bur itu pori-porinya luar biasa. Gitu ya. Jadi ada pentingnya ini salah satu cara memilih pelayanan kesehatan yang baik gitu ya. Kalau saya yang belajar di kedokteran gigi dan saya tahu impact yang dihasilkan oleh suatu pelayanan yang kurang ideal gitu menurut saya akan minta bur yang baru pasti. Jadi paling baik ya bur itu diganti setiap pasien, bukan bur yang sama digunakan. Lalu endodontic file itu adalah jarum-jarum atau alat yang biasa kita pakai yang kecil-kecil yang bisa ada diputar-putar atau pakai mesin ya. Jadi ada yang manual, ada yang pakai mesin. Itu banyak sekali. Kalau Bapak, Ibu nanti misalnya berobat gigi, lihat blisternya atau packnya. Boleh saya lihat gitu? Itu ada tulisannya single use only. Ada yang enggak lah ya. Yang saya pakai single use only, ada tulisannya. Jadi mungkin bisa dilihat gitu ya. Kenapa single use only? Saya nggak mau repot-repot pertama. Dan saya nggak mau ngambil risiko kontaminasi, udah saya bilang tadi. Kalau apa yang saya pakai untuk pasien, saya pakai untuk keluarga saya. Jadi bukan untuk pasien itu saya pakai reusable dan keluarga saya yang baru, nggak gitu. Kita semua pakai yang baru gitu ya. Resikonya apa kalau kita semua pakai yang baru? Bapak Ibu saya yakin sudah tahu bahwa biaya bahan-bahan tersebut pasti akan ditanggung oleh Bapak dan Ibu. Sendok cetak misalnya, kita pakai, mungkin kita buang gitu ya. Suction tip, kalau dia tidak bisa di autoclave seperti saya bilang tadi, rendam-rendam, saya nggak percaya.
Kalau saya jadi pasien saya nggak mau. Ya, karena saya sendiri yang dokter nggak percaya gitu ya. Semua harus disposable. Nah, as a consequence, kalau kita semua pakai disposable, so dental treatment cannot be cheap. Itu dia, itu salah satu kelemahannya ya. Jadi kita mau disposable, tapi coba saya balikkan pertanyaan gitu ya tadi. Wah, dokter bisa aja sih, makanya jadinya mahal tuh misalnya gitu. Oke. Saya kasih contoh. Misalnya kita melakukan perawatan soal-nakar. Bapak, Ibu, saya tawarin. Ini baru, ini second. Yang sebelah kiri ini second. Yang sebelah kanan baru. Yang sebelah kanan belum pernah dipakai, yang sebelah kiri baru 2 kali, Pak. Kalau Bapak pakai yang ini, 100% Bapak bayar. Kalau Bapak pakai yang ini, 33,3% aja Bapak bayarnya, gitu. Bapak mau pilih yang mana? Nah, yang ini pasiennya sebelumnya apa? Pasien sebelumnya ada abses, bernanah giginya. Terus yang satu lagi nih, joroknya luar biasa nih, karang giginya nggak karu-karuan. Dan giginya sakit pun, itu lubangnya jauh lebih besar dari ukuran giginya, dari sisa giginya. Bapak mau pakai yang mana? Atau misalnya, saya kasih tahu lebih gawat lagi. Bapak, pasien yang pertama itu hepatitis, Pak. Pasien yang kedua HIV. Gitu. Baru aja HIV positif, Pak. Gitu. Nah, ini kalau Bapak mau pakai yang di steril ulang, dibagi 3, Pak. Karena dibagi 3, ini udah dibagi 3, Pak, biayanya. Saya yakin Bapak, Ibu nggak akan mau. Karena saya sih nggak mau gitu ya. Kita nggak tahu riwayat sebelumnya bagaimana, dan I don't want to take risk. Dan seperti saya bilang, saya nggak kompromi sama sekali soal keselamatan tenaga medis dan keselamatan pasien. Next, nah ini dia transformation ya in dentistry ya. Kita bisa lihat, nah ini dia. Ini coverall, ya. Ini yang saya bilang tertutup semua. Kita bisa pakai N95, itu kalau perawat saya senangnya pakai double tuh, udah pakai N95, pakai surgical mask lagi. Saya nggak kuat, saya capek gitu ya, cepet capek kalau. Makanya saya pakai respirator mask juga, ini 7502 atau berapa gitu ya, half face. Kok pakai ini area breathe saya lebih besar karena dia lebih keras, jadi nggak menekan ke hidung saya, bolak-balik. Dan ini pun saya modifikasi, jadi pas saya mengembalikan udara yang keluar dari mulut saya itu tidak bisa kena langsung ke pasien. Oke, ini dia kalau Ibu Bapak mau screen capture, mau tanya informasi lebih lanjut, misalnya yang belum pernah bertemu saya atau belum pernah mau tanya-tanya, bisa email ke asim.imankusumadirja@gmail.com. Lalu ini channel YouTube saya Iman Kusumadirja, jadi ini di-record dan nanti bisa dilihat ulang. Kalau aduh lupa tuh Dokter Iman bilang apa ya, bisa dilihat di situ nanti begitu saya udah publish. Dan untuk info-info mengenai perawatan gigi itu gimana sih standarnya atau apa, bisa lihat di Instagram saya Iman Kusumadirja. Dan ini website ya, ini belum ready, saya lagi bikin. Nanti Bapak Ibu bisa lihat informasi di sini, tapi sekarang karena baru saya bikin jadi udah ada, cuman belum bisa diakses informasinya. Dan semoga kalau memang ada cukup waktu, karena saya juga lagi mau ujian tesis bulan ini, jadi online ujiannya. Mungkin setelah itu saya akan bagikan e-magazine. Jadi email ke saya di as.imankusumadirja@gmail.com kalau Bapak dan Ibu ingin dapat e-magazine free. Di situ ada pelayanan, saya akan bicara mengenai perawatan soal-nakar, saya akan bicara ini itu standarnya bagaimana gitu ya. At least according to my opinion. Ya. Jadi saya rasa presentasi saya sampai di sini. Jani tolong unmute dulu.
Mungkin ada beberapa pertanyaan ini yang di direct privately ke saya. Atau Jani dulu. Jani, ada pertanyaan yang ada di Jani? Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Iman sudah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk menambah wawasannya. Ini Dok, ada pertanyaan lewat WhatsApp. Ada yang bertanya, saya bacakan ya Dok pertanyaannya. Ya. Dok mau tanya, gigi geraham terasa sakit dan ngilu jika dipakai makan. Apa yang harus dilakukan jika sedang berada jauh dari dokter gigi untuk meredakan ngilunya terlebih dahulu? Ini suaranya kecil banget, Jan. Kurang deket kayaknya sama mic-nya. Saya ulangi ya Dok. Ya. Dok, saya mau tanya, jika gigi geraham terasa sakit dan ngilu, apabila dipakai makan, apa yang harus saya lakukan jika sedang berada jauh dari dokter gigi untuk meredakan ngilunya tersebut? Oh, jadi giginya sakit atau ngilu atau dua-duanya? Sakit apabila dipakai makan. Sakit apabila dipakai makan. Oke, kita perlu lihat tuh apakah di situ juga ada karies atau ya itu dia yang saya bilang tadi, untuk tahu itu kita perlu X-ray. Kalau digigit sakit berarti there's something wrong di bagian akar giginya. Dokter gigi biar katanya hebat sekalipun nggak bisa lihat sampai akar giginya, paling mahkota giginya. That's why kita butuh X-ray. Nah, bagaimana kalau jauh dari dokter gigi dan bagaimana solusinya? Kita bisa coba simptomatis ya. Simptomatis tuh artinya begini. Keluhannya misalnya terasa sakit, ya sakitnya yang kita hilangin dulu. Kita cari obat penghilang rasa sakit. Tapi itu hanya temporary solution gitu ya. Itu hanya temporary solution. Yang penting ya tetap harus berusaha ke dokter gigi gitu ya. Nggak bisa enggak gitu. Kalau enggak, permasalahannya mungkin nggak selesai gitu. Coba. Jadi gitu ya, semoga terjawab tuh. Ini saya ada pertanyaan. HOCL itu apakah bisa dipakai di rumah? Nah, ini pertanyaan luar biasa nih. Jadi mungkin karena banyak yang tertarik soal hypochlorous acid ini atau HOCL tadi yang saya sebutkan, mungkin harus dibicarakan itu karena panjang dan saya harus menunjukkan research atau scientific journalnya yang biar bisa sebagai backup dari scientificnya gitu ya. Ya seperti saya bilang tadi bahwa produsen buah itu menggunakan itu untuk disinfeksi. Untuk mendesinfeksi buah-buahan, misalnya saya bisa dipakai buat bersihin sayuran sebelum buah-buahan dan sebagainya. Jadi ada generatornya atau ada alatnya. Jadi konsepnya saya bicarakan simpel saja. Mungkin nanti butuh satu sesi untuk bahas itu aja gitu ya. HOCL itu dibuat dengan cara mengelektrolisis air dan garam dapur tanpa yodium. Jadi ibu-ibu pasti punya barangnya semua di rumah itu. Air pasti punya. Kalau bisa Aquades, kalau bisa distilled water yang buat kita autoclave. Cairan air yang buat autoclave. Tapi kalau nggak bisa, air biasa pun bisa. Air biasa pun bisa. Pakai garam tanpa yodium, dielektrolisis. Dielektrolisis itu dia apa sih? Itu kayak air disetrum lah kurang lebih gitu ya. Tapi ada alatnya untuk membuat itu gitu ya. Nanti mungkin siapa yang tertarik bisa teks ke Jani. Saya akan bagi-bagi ilmunya gitu ya. Nggak usah khawatir. Nggak harus dokter juga nanti bisa ikut. Apa sih base dari ilmunya? Jadi jangan percaya aja kalau orang ngasih tahu itu, nanti base ilmunya tuh harus ada. Atau paling nggak kalau nggak ada scientific base, logiknya di kita masuk. Nah, HOCL itu bisa untuk mendesinfeksi makanan yang 50-100 ppm tadi.
bisa untuk buah, bisa untuk sayuran, atau kemasan-kemasan mungkin yang beli dari luar apa segala macam. Ya mungkin belum tentu juga terkontaminasi gitu ya. Tapi menurut CDC 2-7 hari tuh. Waduh gimana nih? Mosok setiap case kotak-kotak kue atau apa saya mesti semprotin gitu kan. Keburu rusak. Nah, kita bisa pakai HOCl spray itu. Saya masukin ke dalam tub kecil yang buat semprotan, saya semprot diri saya sendiri pun setiap hari itu biasa. Gitu, semoga terjawab. Jadi siapapun yang tertarik nanti bisa hubungi Mira. Mungkin nanti kita bisa buat sesi yang lain. Oke, Jani, di Jani ada pertanyaan berapa lagi? Ada 2 lagi, Dok. Oke. Untuk Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan, silakan mengirim pertanyaannya. Kita punya waktu sekitar berapa menit lagi nih? 22 menit lagi ya. Untuk maksimal ya, kalau memang masih ada yang mau bertanya. Oke, Jan? Saya bacakan pertanyaan lewat WhatsApp ya, Dok. Ya, boleh. Dok, bentuk gigi depan saya ada yang kecil, ada yang besar, seperti tidak normal. Tindakan apa yang bisa merubah gigi saya ini, Dok? Dan gigi saya pun ada yang berjejal. Silakan. Giginya ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Terus ada yang berjejal. Ya, betul. Oke. Ada yang kecil, ada yang besar. Mungkin ada yang kecil, ada yang normal, atau ada yang ya mungkin saya maksudnya saya nangkap, tapi apakah persepsinya sama saya nggak tahu. Gigi yang kecil itu misalnya kayak gigi seri, bentuknya kayak gigi taring. Jadi seakan-akan kok gigi taring saya ada 2. Itu namanya peck shaped teeth. Ya. Itu cuman kelainan pertumbuhan, kelainan perkembangan, jadi bukan suatu penyakit. Dan itu solusinya gampang sekali, bisa kita veneer atau kita partially crown atau full crown, mungkin udah langsung jadi normal lagi. Itu bukan suatu penyakit. Lalu kalau berjejal ya dirapikan aja. Kita ada 2 cara, kita bisa pakai braces atau kawat gigi, atau kita bisa pakai Invisalign gitu ya. Jadi merapikan gigi tanpa kawat gigi, dan itu bukan solusi baru sih, itu udah lama. Justru dengan seperti clear aligner gitu, dengan aligner atau Invisalign, malah kita bisa lihat trajectory atau proyeksi hasil perawatannya sebelum perawatannya dimulai gitu. Jadi pasien bisa lihat, oh nantinya tuh kayak gitu ya perkiraannya, proyeksinya. Oh nanti dan yang positifnya, kelemahannya kawat gigi menjadi suatu kelebihannya Invisalign atau clear aligner atau whatever ya. Kelemahannya Invisalign adalah kelebihannya kawat gigi. Invisalign is very expensive dan kawat gigi sangat murah gitu loh dibandingkan Invisalign ya, maksudnya bukan murah secara biaya. Jadi itu tuh, semoga menjawab pertanyaannya. Gantian ya, Jan. Di sini ada pertanyaan di saya. Thank you for the question. Ya bisa pertanyaannya bisa dikirim to everyone, it's okay. Untuk yang mau private bisa cari nama saya di situ. Kalau nggak mau kelihatan dari siapa yang mengirim ya, bisa klik kolom chat di bawah. Tapi ini udah ada yang private juga. Jadi pertanyaannya adalah apakah menurut dokter protokol yang dokter sampaikan tadi mencegah aerosol untuk menyebar di dalam ruangan? Well, saya harus tes swab swab lantai saya, swab dinding saya, kalau saya mau menentukan apakah scientifically semua bersih gitu ya. Tapi dari semua yang ada, I do my best to prevent cross contamination. Mulai dari penggunaan tadi micromotor handpiece sudah mengurangi 1/5-nya. Jadi mengurangi 80%, jadi tinggal 20%. Dan yang suction yang saya gunakan bukan suction dari dental unit, tapi adalah high volume evacuation suction 2 lagi. Jadi
satu buat nyedot, satu buat mencegah keluar. Lalu saya masih pakai, kalau seandainya masih ada sedikit yang keluar aerosol ke udara, saya masih pakai hypochlorous dehumidifier. Jadi saya hembuskan hypochlorous acid itu ke udara gitu ya. Dan setelah itu pun saya fogging lagi gitu loh. Saya udah nggak tahu deh, mungkin bukan double, triple, tapi quadruple effort sudah yang dilakukan untuk itu gitu loh. Untuk menjamin keselamatan saya, keselamatan staf saya, dan keselamatan pasien. Jadi I've done many things, I done my best gitu ya. Terus kita sudah siapkan air vent juga dengan suction di atas juga. Jadi udara yang diganti itu cukup cepat gitu ya. Karena saya nggak punya jendela yang bisa terbuka. Kalau saya punya jendela terbuka, saya taruh kipas angin aja, jendela dibuka, itu salah satu penggantian udara gitu ya. Tapi kurang keren aja. Kalau saya pakai sedotan udara lebih keren kelihatannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, sekarang gantian lagi pertanyaan yang di Jan ini kayaknya malu-malu nih Jan, nanya di chat ini malu-malu nih. Bu Hartati mungkin ada yang mau ditanyain Bu Hartati? Dok, ada pertanyaan nih di chat. Coba sebentar Bu Hartati nih, saya mungkin mau langsung bicara aja. Bu Hartati tolong di unmute, silakan Bu Hartati. Dipencet di screen-nya Bu Hartati. Unmute. Iya. Biar kedengeran suara. Nah, oke. Nyimak aja dulu sebentar dokter. Kirain mau nanya. Udah nyimak aja dulu. Oke. Atau mungkin gitu aja kali ya, Jan. Mungkin ngetik males kali. Jadi siapa yang mau nanya langsung, mungkin bisa raise hand. Nanti saya lihat gitu ya. Bu Hartati kalau nggak jadi nanya saya mute lagi ya Bu ya. Salam buat Bapak ya Bu. Ya dok, sama dok. Oke, Jan. Kalau belum ada yang nanya, Jani dulu mungkin. Iya dok, ini ada pertanyaan ya dok, saya bacakan ya. Oke. Dan nih Jan suaranya dut gitu, nggak tahu kenapa saya. Coba dipegang aja itunya apa namanya. Oke. Udah jelas dok. Ah, deketan lagi sedikit suaranya biar mungkin bisa terdengar gitu suara merdunya. Udah jelas dok? Ya jelas nih. Oke, gimana Jan? Dari Ibu Ayu sudah beberapa bulan tidak kontrol bracket dikarenakan sedang di luar kota ya Bu ya. Padahal molar bed dan semen di antara molar bed tersebut sedikit hilang sehingga ada celah dan sulit sekali untuk membersihkannya. Terkadang gigi sedikit ngilu. Apa dok penanganannya? Sorry, saya ada yang nggak kedengeran sama saya itu tadi itu. Mungkin bisa diulang lagi, Jan. Udah lama nggak kontrol kawat gigi? Ibu Ayunya menggunakan molar dan semen di antara molar band. Oke. Dan ada celah, sulit membersihkannya. Ya. Oke. Sebenarnya ya itu that's one of the thing that I hated so much about molar band gitu ya. Pasangin cincin di geraham untuk sebagai encourage buat braces. Dan kita harus pasang separator dulu. Separator itu membuka ruangan agar molar band bisa masuk. Tapi at the same time kita juga membiarkan ada celah kotoran bisa masuk ke situ. Dan seringkali pada pasien yang pakai molar band itu begitu molar bandnya dibuka ada karies, ada lubang gitu ya biarpun kecil. That's why kalau saya harus pakai braces, saya menghindari molar band gitu ya. Dan saya lebih prefer liner gitu sekarang, clear liner, Invisalign dan sebagainya. Dan bagaimana cara membersihkannya? Oke, ada beberapa opsi. Mungkin ibu bisa, ibu ya berarti yang nanya. Iya. Ibu ya. Ya. Oke.
ada beberapa option. Bisa misalnya kita beli pembersih gigi yang menggunakan pressure gitu ya. Ada pressure, ada airnya, ada tabung airnya dicolok ke listrik. Kita bisa tembakan ke arah situ. Atau kita bisa lagi cari sikat gigi yang modelnya kayak cemara gitu. Ada bulu-bulu kecilnya, tapi juga without pressure. Jadi harus hati-hati tuh, takutnya malah bikin gusinya menjadi luka dan sebagainya. Gitu. Ya, yang paling bagus ya datang ke dokter, minta dibantu sama dokter. Jadi jangan pakai tusuk gigi, karena tusuk gigi bisa bikin gusi luka, bikin pocket periodontal, akhirnya bisa bengkak, sakit dan sebagainya. Semoga menjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, sukses terus ya. Oh, terima kasih. Keren presentasinya, terima kasih. Boleh nanya kapan-kapan ya? Boleh, sekarang juga boleh. Oke. Assalamualaikum dokter, mau bertanya keefektifan masker N95 dengan respirator bagaimana dok? Lebih bagus yang mana? Wah ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya dokter yang nanya nih harus. Kalau pasien nggak usah pakai N95 ya Bapak Ibu, nanti tenaga medis nggak kebagian. Pakainya surgical mask saja. Jangan surgical mask, kalau bisa masker kain malah katanya. Sebenarnya ada research nih Pak. Ini saya bukan bikin panik atau bukan bikin heboh ya. Sebenarnya ada jurnal yang bilang, ya nggak usah jurnal deh. Kita tahu ukuran COVID-19 atau coronavirus 2019 ini adalah 3 micron. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah oleh masker kain untuk kehirup ke hidung kita, Bu. Pak. Gitu ya. Jadi bukannya nakutin ya. Saya katakan apa yang saya baca. Jangan bikin panik, tapi juga jangan bikin gak aware. Saya nggak tahu masker kain itu dapat menyaring kotoran sampai berapa mikron, saya nggak tahu. Kalau di kedokteran gigi aja disarankan harus N95 atau mungkin lapisannya bukan cuma 3, kalau surgical mask 3 ply, ini mungkin 5 ply dan sebagainya. Jadi masker kain nggak bisa nahan, gitu. Itu menurut saya. Dari apa yang saya tangkap logik aja, 3 mikron nggak bisa tahan sama masker kain. Itu ada pertanyaan kayak gitu tuh. Tadinya mungkin tabu gitu dijawab tenaga medis ke pasien. Buat saya nggak tabu. Buat saya ilmu kalau dibagi manfaat banyak orang lebih bagus. Saya mau menjawab keefektifan masker N95 dengan respirator bagaimana? Oke. Kalau masker N95 ini yang saya tahu ya, masker N95 itu dipakai dengan hampir tidak ada space di antara muka kita, ya. Jadi nggak ada udara yang keluar dengan mudah. Jadi itu malah standarnya yang disarankan WHO, CDC, AGA, PDGI, terus semua lah persatuan dokter gigi N95 NIOSH. Oke. Terus jadi efektif lah ya, udah diteliti pasti sama mereka. Bagaimana dengan respirator mask? Respirator mask juga menggunakan N95 di dalamnya gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya gitu. Cuman bedanya respirator mask ini udara keluarnya itu pakai valve. Jadi kalau kita yang positif, kalau tenaga medisnya yang positif dan valve itu tidak kita cover, kita potensi menulari si pasien tuh. Nah jadi harus ditutup bawahnya. Tutupnya dengan potongan masker N95 juga bisa, atau surgical mask, potongan surgical mask juga bisa. Atau kebalik, kita tenaga medis ketularan sama pasien pada saat kita menghembuskan nafas, valve-nya terbuka, pada saat kita narik pasti ada udara yang ikut ketarik sama kita. Makanya perlu ditutup lagi seperti yang saya tunjukin slide saya tadi ya. Ini biar menjawab pertanyaan yang tadi. Ini kelihatan ya di bagian bawah. Sorry, di sini saya nggak bisa pakai pointer. Ini aja saya besarin. Ini saya ya, itu kelihatan matanya tuh. Kelihatan nggak? Saya lagi senyum apa nggak itu bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak tahu ya, nggak kelihatan. Nah ini nih, ini N95 di bawah atau surgical mask yang saya
tape gitu ya, di situ pakai pakai plester kertas. Dan kalau bisa dilihat, ini saya pakai lapisan masker N95 lagi yang saya potong, saya taruh di sini. Jadi sebenarnya ada vapor filter, ada filter N95, ada lagi masker yang saya taruh di sini. Gitu. Buat saya kenapa saya pakai respirator mask? Buat saya satu itu nggak terlalu kenceng di muka di sini nih, babak belur gitu ya. Saya kalau udah ngecap itu kayak hilangnya lama Bu. Kadang-kadang saya pulang aja masih jelek muka saya, ada garis-garisnya gitu. Net. Kayak orang tidur lama di keset gitu kan, bermotif pipinya motif keset gitu ya. Nah jadi efektif mana? Saya rasa sama aja selama penata laksanaannya dilakukan dengan baik dan digunakan sesuai dengan indikasi penggunaan. Oke. Jadi masih punya pertanyaan? Saya masih ada satu nih Jan. Jan, coba di unmute dulu Jan. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dok. Anak-anak. Oke. Jadi suaranya kenapa sih kok nggak enak banget sih Jan? Ya. Iya kedengeran. Dok mau tanya, gigi berwarna hitam di bagian depan, apakah si anaknya 7 tahun? Nah itu kepotong tuh, gigi anaknya berwarna hitam terus? Gigi anaknya berwarna hitam, giginya di bagian depan atas. Giginya bagian depan atas, jadi giginya udah pendek tuh kali, cuman warnanya hitam gitu ya? Si anaknya 3 tahun. 3 tahun, ya itu susah juga itu 3 tahun mau di... Sebenarnya saya dokter gigi yang paling takut kalau pasiennya anak-anak. Saya nggak bisa maksa, saya nggak suka maksa. Terus saya juga kadang-kadang belum diapa-apain kan udah teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Udah kan sekampung denger gitu ya. Jadi saya juga nggak mau. Oh nih dulu saya sering dengar Bu, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Saya sering dengar orang yang udah lama nggak ke dokter gigi itu ke dokter gigi terpaksa karena sakit. Saya tanya kenapa kok udah lama baru ke dokter gigi gitu loh. Terus ternyata dijawab, saya trauma dok dari kecil. Nah saya nggak mau jadi dokter yang diomongin sama orang seperti itu tuh, gitu ya. Jadi oke, selama ya gigi susu pasti akan lepas dan terganti gigi permanen atau gigi dewasa apabila ada benihnya gitu ya. Jadi kalau buat saya 3 tahun mungkin belum terlalu kooperatif untuk terima perawatan gitu ya. Tapi ya fine aja kalau memang bisa pakai crown, ada yang buat resin crown atau apa gitu ya, bisa dibangun kembali gitu. Tapi kalau misalnya belum, kebanyakan nih juga salahnya pasiennya orang tua membawa anaknya pas udah ada keluhan. Sebenarnya dari sebelum ada keluhan udah belajar periksa, jadi begitu datang ke dokter gigi yang tidak dibayangkannya hanya sakit. Jadi sebelum sakit tuh ke dokter gigi diperiksain. Kapan sih waktu periksa gigi yang tepat? Pada saat ada gigi. Mulai ada gigi, periksain. Terus lalu kalau anaknya nggak kooperatif gimana? Apabila tidak ada keluhan, ya mungkin bisa ditunda dulu, dibersihkan dengan baik, diajari cara sikat gigi, atau anaknya datang ke dokter gigi untuk periksa, mungkin nanti bisa fluoridasi, mungkin bisa dibersihin dan sebagainya. Gitulah kurang lebih solusinya gitu. Dan Jani udah habis pertanyaannya atau masih ada pertanyaan lagi? Oh ini ada dua pertanyaan lagi. Boleh silakan dok. Dok, mau tanya kalau misalnya saya melakukan prosedur operasi, apakah aman pada saat sekarang ini? Kita mau ada operasi hari Kamis besok ya, Jan? Ya, kita mau ada operasi yang cukup besar. Kita mau ada operasi sinus lift disertai dengan pemasangan implan.
dan operasinya mungkin take time about 3 hours 4 hours gitu. Jadi kalau sebenarnya bukan prosedur operasinya yang perlu ditanyakan. Operasinya it's okay selama bapak atau ibu datang ke tempat memang yang betul-betul siap gitu loh, siap dan tepat sesuai dengan standar yang tadi saya udah bocorin ke bapak sama ibu. Buat peserta yang hadir di sini, apa aja yang mesti diperhatikan. Nanti mungkin kalau mau hafal yang saya omongin dalam satu kunjungan juga mungkin susah gitu, karena saya udah bertahun-tahun di kedokteran gigi, jadi gampang gitu. Jadi ya tinggal bapak ibu nanti saya taruh di YouTube saya, di Iman Kusumadirja, cari aja nanti public webinar jadi gitu ya. Di situ yang penting protokol keselamatan tadi itu terpenuhi atau paling tidak membuat bapak atau ibu merasa aman untuk melakukan perawatan gigi dan mulut gitu ya. Waduh, nambah lagi pertanyaannya nih. Oke, saya coba baca dan saya coba jawab cepat ya, karena waktunya agak terbatas. Takutnya bapak ibu pada belum ngantuk rupa-rupanya. Pada pertanyaan nih, dok pakai masker kain dilapisi tisu apakah efektifkah? Pertanyaannya gitu. Saya nggak tahu dari siapa. Masker kain dilapisi tisu buat biar nggak basah maskernya, kita alasin tisu, it's fine gitu ya, kalau emang alasannya biar nggak basah. Tapi saya rasa ya mungkin lebih baik daripada nggak pakai gitu ya. Kalau lebih efektif daripada masker yang saya pakai, saya rasa nggak, karena yang N95 apalagi gitu ya, surgical mask saya rasa lebih efektif daripada masker kain dilapisi tisu. Tapi kalau pertanyaannya efektif dibandingkan dengan tidak pakai, lebih bermanfaat. Paling nggak buat masuk ke ruangan tertentu boleh karena pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh. Gitu. Lalu pertanyaan dari siapa nih? Oh, dari Instagram. Dok, berapa lagi? Bingung, padahal harusnya di Zoom nih ya. Tapi nggak apa-apa deh, mumpung masih bisa kita jawab. Dok, berapa lama gigi permanen tumbuh sejak gigi susu copot? Ya kalau copotnya kecepatan, benihnya masih jauh, ya masih lama. Kalau lebih dari seharusnya, apakah masih bisa tumbuh? Nah ini dia, dokter bukan paranormal, jadi at least we have to have an X-ray untuk konfirmasi apakah ada benihnya atau tidak. Kalau tidak ada benihnya nih, saya lanjutin lagi. Kalau tidak ada benihnya, maka bisa dibuatkan misalnya gigi palsu sementara, atau kapan sih boleh dipasang implan? Nanti kalau usianya sudah di atas 17 atau 18 tahun. Pada saat rahang mungkin sudah tidak efektif untuk berkembang. Ini ada 3 pertanyaan lagi, Jan, tapi waktunya kita nih sampai jam 10 nih, Jan. Gitu ya. Di jam 10 nih nggak kerasa nih. Saya bacain aja pertanyaannya. Yang pertama, saya tutup ya pertanyaannya di 2 pertanyaan terakhir yang kita jawab ya, Jan. Apakah kalau misalnya saya sudah X-ray sudah lebih dari 3 bulan, apakah tidak bisa digunakan kembali? Oke, saya jawab langsung. Begini, kalau misalnya dalam 3 bulan mungkin gigi yang tadinya tidak bolong mungkin sudah bolong, bisa aja gitu ya. Gigi yang bolongnya kecil selama 3 bulan mungkin bolongnya udah bisa lebih besar, atau tadinya belum kena saluran akar sudah bisa kena saluran akar. Kalau misalnya tadinya nggak ada infeksi, baru sehari 2 hari sebelumnya tertusuk duri ikan, mungkin ya jadinya beda tuh 3 bulan sama sekarang. Jadi 3 bulan is a long way gitu. Ada 3 bulan tadinya orang belum dapat jodoh, 3 bulan kemudian ngirim undangan, kan gitu ya kurang lebih itu. Jadi kalau untuk kondisi yang sama-sama normal, nggak ada keluhan, saya selalu lihat terakhir X-ray kapan, 3 bulan yang lalu ada keluhan nggak, tapi saya lihat tetap X-ray yang 3 bulan lalu.
it's okay. Tapi kalau ada keluhan sakit, ada bengkak, ada infeksi dan sebagaimana, dan maksudnya dan kondisi lainnya gitu ya, yang 3 bulan lalu tidak ada, sekarang ada, ya kita butuh X-ray lagi. Jadi valid atau enggak, mungkin untuk case-case tertentu valid, tapi untuk banyak case infeksi atau sakit itu sangat tidak valid gitu ya. Terus yang terakhir, apakah boleh dilakukan scaling pada saat pandemi COVID-19? Ya ini jadi pertanyaan dan himbauan juga banyak dari PDGI, tunda. Saya nggak tahu deh tundanya sampai kapan, dan karena scaler itu alat pembersih karang gigi itu merupakan aerosol generated device yang paling parah gitu ya, karena nggak usah masuk ke dalam mulut ya udah semburan mistnya udah cukup banyak. Jadi untuk sementara ini kalau saya pribadi saya masih hold, kecuali ada problem seperti periodontitis, jadi bengkak gusinya dan sebagainya, dan kita harus kuret atau kita ini biasanya kita taruh suctionnya double di dekat situ biar nggak keluar gitu ya. Jadi satu lagi itu, kemarin saya habis bicara sama Dokter Mirza, ada pasien yang tersinggung kalau dipakein alat pelindung diri atau PPE dan sebagainya. Emang saya COVID dok, emang enggak bukan itu gitu loh. Ini saya ingatkan kepada bapak-bapak ibu yang ada di sini, mungkin bisa ingatkan lagi atau himbau atau jelaskan, informasikan kepada saudara-saudara, kerabat dan sebagainya, tetangga. Kita pakai pelindung diri bukan hanya melindungi diri kita, tapi melindungi pasien. Kita melindungi diri, melindungi kita juga. Jadi kita saling melindungi gitu loh. Dipakaikan alat pelindung diri bukan berarti pasien positif. Itu nggak ada hubungannya positif dan tidak positif dengan alat pelindung diri. Positif atau tidak positif itu diukur dengan menggunakan PCR test atau rapid test. Jadi nggak ada hubungannya penggunaan alat pelindung diri dengan positif atau negatif. Itu jadi stigma itu tuh yang harusnya dihindari gitu ya. Itu nggak betul tuh, nggak ada hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan positif atau negatif coronavirus. Karena semakin canggih dokternya dan tenaga medis melindungi menggunakan alat pelindung diri, berarti semakin care sama pasien. Jadi saya rasa itu. Jadi untuk sementara mungkin sekian dari saya ya. Nanti Jani yang close acaranya. Saya mau berterima kasih kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Terima kasih stay bersama saya sampai jam 10 malam lewat ini. Luar biasa, I really appreciate it. Semoga pertemuan kita membawa berkah gitu ya, membawa manfaat buat kita semua dan buat lingkungan kita. Apabila ada kesalahan ucapan atau cara saya berbicara itu murni dari saya. Kalau ada semua yang kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jani. Kepada Dokter Iman telah menyampaikan macam untuk Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum terjawab oleh Dokter Iman, bisa mengirimkan pertanyaan tersebut melalui WhatsApp dan Telegram ke nomor. Sehubung terbatasnya waktu, kita sudahi acara malam ini. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat selalu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu. Saya dadain dulu semuanya. Pak Purwanto, terima kasih. Bu Arvita. Bu Rana. Pak Khalid, terima kasih Pak Khalid. Oke, baik. Sampai ketemu. Terima kasih, Dr. Laila.
Hi, my name is Dr. Iman Kusumadirja. I'm from Indonesia. I want to